Gue disuruh ngeluarin duit, tiket, hotel, penginapan, ya, untuk bayarin kamu tasik ngaji yang saya juga nggak kenal kamu tuh siapa, ya. Plus Jonathan Nandar, plus satu lagi mungkin kamu bawa Uniriva, satu lagi mungkin kamu bawa si Kores. Masya Allah. Bu, kalian tuh cemilannya apa sih di Indonesia? Cemilannya yang sehat sedikit kek. Ya, supaya nih otaknya nih brandnya itu jalan gitu loh. Ya, mungkin nggak Bu Sofi mau ngeluarin duit, yang maju itu Jonathan Nandar. Ada yang kemudian bersuara, katanya akan memberikan akomodasi, akan mensponsori, bahkan akan menjembatani perdebatan kami dengan Edi Sidabutar dengan syarat kami harus ke Amerika Serikat. Memang di sini agak menarik juga. Jadi mereka yang menantang, tetapi kami harus datang ke sana. Tetapi katanya untuk ongkos dan yang lainnya itu akan disediakan. Bahkan penginapan pun juga sama akan disediakan. Bahkan katanya ada 3 kursi yang lain yang kemudian boleh diisi. Jadi kurang lebih debater muslim di sana ada 4 yang boleh berangkat ke sana. Tetapi kami sebelumnya menelpon terlebih dahulu debater muslim yang mumpuni karena kami selama ini mengcounter fitnahan syubhatan yang dilancarkan oleh non-muslim. Salah satunya Edi Sidabutar yang kemudian sudah membawa tema untuk perdebatan ini, yakni Muhammad itu sebagai Rob dan Rob itu adalah Tuhan. Ini tema yang diajukan oleh Edi Sidabutar. Nah, ikhwatillah, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kami menelpon salah satu debater muslim yang terkenal, salah satunya adalah Ustadz Jonathan Nandar. Kami memberikan penjelasan dari awal sampai akhir, apakah Ustadz siap untuk kita berdebat di Amerika Serikat dengan visa bayar sendiri, kemudian ongkosnya ditanggung dari sana. Maka beliau menjawab, saya sangat siap. Tetapi lawan debatnya jangan Edi Sidabutar. Kenapa? Karena kata beliau 4 akun saya diblokir dan Edi Sidabutar ini suka kabur. Sehingga Ustadz Jonathan Nandar menginginkan perdebatan itu ada di pihak lawan, yakni Bambang Nursena. Ini pesan dari Ustadz Jonathan Nandar. Jadi kalau misalkan berdebat dengan 3 orang kemudian yang berangkat ke Amerika Serikat, maka mereka salah satunya menginginkan agar perdebatan itu menghadirkan Bambang Nursena dan Rita Wahyu. Itu pernyataan dari Ustadz Jonathan Nandar. Bahkan kami teleponan dengan beliau kurang lebih setengah jam. Dan debater 2 lagi dari muslim kami tidak akan ekspos di sini, Hafilah. Tetapi sejatinya mereka sudah sangat siap. Apalagi kalau misalkan visanya diakomodasi oleh orang yang kemudian menantang debat dan mengajak debat dari pihak sana. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya alasan Tasik Ngaji kenapa dia tidak kemudian datang ke Amerika. Yang pertama adalah itu sangat merepotkan sekali untuk pergi ke Amerika karena harus urus visa, harus ke kantor imigran dan harus urus ini urus itu, memerlukan banyak waktu ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Jonathan Nandar tidak mau berdebat dengan Edi TV. Jonathan Nandar maunya berdebat dengan Pak Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Jangankan berdiskusi dengan itu, berdebat dengan itu. Dengan kita-kita saja Nandar sudah keok. Iya kan? Dan juga untuk apa? Makanya Ibu Sofiatul juga bilang, untuk apa dibawa si Nandar monyong, kata itu. Si Sofiatul. Apalagi bawa Rifa dan Kores, ya kan gitu. Ya, tidak akan dia buang duitnya, kata Ibu Sofiatul. Ya, lalu kemudian diajak ke Malaysia. Ngapain harus ke Malaysia? Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya si Tasik Ngaji ini sudah ketakutan, kawan-kawan. Ya, sudah ketakutan. Jadi sekali lagi Tasik Ngaji yang dibilang oleh Ibu Sofiatul, kalau Anda bisa membawa Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayah
dan Dodi Tan, maka Ibu Sofiatul akan membiayai kalian tiketnya dan penginapan dan segala macam lah, ya, disanggupin oleh Ibu Sofiatul. Tapi kalau hanya Anda, Tasik Ngaji dan juga si Nandar, pret, ya, nggak perlu nih. Nah, ada artinya di hadapan Ibu Sofiatul dan Dedis TV, kawan-kawan. Karena kita udah lihat di media sosial saja udah KO-KO kan gitu, ya. Baik, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul, teman-teman. Tonton sampai selesai supaya teman-teman jangan gagal paham. Berikut videonya. Gue disuruh ngeluarin duit, tiket, hotel, penginapan, ya, untuk bayarin kamu Tasik Ngaji yang saya juga nggak kenal kamu tuh siapa, ya. Plus Jonathan Nandar, plus satu lagi mungkin kamu bawa Uni Riva, satu lagi mungkin kamu bawa si Kores. Masya Allah. Bu, kalian tuh cemilannya apa sih di Indonesia? Cemilannya yang sehat sedikit kek, ya, supaya nih otaknya nih brandnya itu jalan gitu loh, ya. Mungkin nggak Bu Sofi mau ngeluarin duit, yang maju itu Jonathan Nandar. Kalian mau ada di Indonesia debat offline, kenapa? Karena kalian itu punya pasukan daster. Kalian tuh punya pasukan daster dan pasukan masker, teman-teman. Jadi kalau kalian debat, lalu kayak kemarin tuh siapa yang berdebat ini, yang baru ini Pendeta Muriwali, ya, Pendeta Muriwali dengan Pendeta siapa, Musa kalau saya nggak salah, siapa saya nggak tahu. Baru ditanya, loh kalau cuma masalah kontradiksi, di Quran juga banyak kontradiksi. Apa kata Egy Sujana? Oh, halal darahmu, bisa saya bun-bun, kau bisa saya. Pendeta Budi Azali cuman bertanya, saya punya teman-teman di TikTok, ex-muslim, mereka berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam, karena mereka harus dicuci dulu masuk dosanya ke neraka. Langsung berdiri tuh orang Islam. Siapa yang mengatakan kami masuk neraka? Wah, halal darahnya, coba bayangin. Orang Islam. Ini saya tunjukkan nih. Saya baru ke ininya si Wifi Naja. Ya. Saya putarkan videonya si Wifi Naja. Ya, sebentar sebelum kita menanggapi Zuma. Ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak Polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Umat Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur sampai ujung barat. Kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap. Takut. Bayangin teman-teman. Islam ini setelah kita bongkar, Islam itu disebarkan dengan pedang. Dan Islam akan dihancurkan lewat internet. Ideologi Islam itu disebarkan lewat pedang. Kalau Anda baca sejarah peperangan, bagaimana Muhammad mengislamkan kota Mekah dengan cara Fatu Mekah. Barang siapa yang tidak mau aslam taslam, tunduk, maka darah dan hartanya halal untuk aku tumpahkan. Itulah cara-cara Muhammad mengislamkan seluruh semenanjung Arab. Lalu dia mengusir semua orang Yahudi yang ada di Yatrib, di Madinah. Dia mengatakan harus diusir orang Yahudi dan Nasrani keluar dari seluruh semenanjung Arab. Itulah caranya Arab diislamkan dengan pedang, teman-teman. Ingat, makanya simbol mereka pedang. Ya, Anda kalau lihat pasukan daster putih dan masker, Anda kalau lihat yang datang ke komalnya Edis itu apa? Edis, di mana kamu? Buka kacamatamu. Di mana kamu? Sherlock. Kenapa, teman-teman? Karena kultus agama Islam ini adalah kultus agama kekerasan. Ya. Bagi teman-teman saya yang memang mereka tidak seteroris itu, setelor itu, karena sebenarnya mereka nggak tahu tentang Islam sedalam itu.
Ya, mereka berpikir Islam itu agama damai. Anda lihat kemarin nggak debatnya Bang Edis waktu ada ibu-ibu yang mualaf yang dia bilang bapak saya Katolik tapi saya Muslim. Dia berkata kalau kami itu toleransi Bang Edis, kami itu toleransi. Sebenarnya Muslim yang berkata begitu karena mereka sebenarnya tidak mengerti ajaran Islam, teman-teman. Mereka nggak paham karena mereka itu masih apa? Ada rasa kemanusiaannya, masih ada rasa Pancasilanya. Tetapi Islam tidak seperti yang mereka bayangkan dan mereka gambarkan. Ini buktinya ya. Ini saya putarkan lagi nih. Nih, pengakuannya si Wifin aja nih. Ya, kita lihat ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini seperti Sofikatul Al-Hayat. Udah gemes dia sama gue, mau dicubit pipi gue udah gemes. Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap. Hah? Bisakah kamu menangkap saya? Saya mengajak. Hah? Menakem Ali ini loh sudah berkali-kali ini sampai sekarang nggak nangkap saya nih, gimana nih? Hah? Menakem Ali bahkan mendatangkan kita akan koordinasi semua pengacara dari Sabang sampai Merauke, videonya saya masih punya. Kita akan koordinasi pengacara Sabang. Bayangin untuk seorang Sofia Al-Hayat, kita membutuhkan 100 pengacara. Luar biasa. Satu orang pengacara, kemarin bayarnya berapa tuh saya nggak ngerti ya. Kalau pro bono itu aja nggak dibayar. Untuk 7 orang berapa teman-teman? Hampir 200 juta, 7 orang. Itu si anak Batak punya pengacara. Kalau 100 pengacara untuk menangkap saya, 100 dikali berapa tuh? Coba saya hitung ya berapa M. Hebat betul. Sampai sekarang saya masih santai-santai sehat-sehat aja tuh.